Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Suwondo, saya dari Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah praktik pembajakan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 pegawai. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawa materi dalam dua metode. Yang pertama adalah metode secara manual, dan yang kedua adalah metode dengan menggunakan kalkulator Ortex. Nah, oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke soal UTS. Baik, di sini sudah saya siapkan soal yang akan kita selesaikan berikut dengan PTKP dan tarif PPh-nya. Baik, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah merangkum data-data yang ada di dalam soal. Alia adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Di sini teman-teman harus perhatikan ya, mempunyai 3 anak. Berarti di sini dia kategori PTKP-nya adalah K3. Nah, K3 sendiri dia memiliki tarif yaitu 72 juta. Nah, lanjut. Suami Alia merupakan pegawai di perusahaan PT BCD. Alia menerima gaji sebesar 15 juta per bulan. Di sini gajinya adalah 15 juta. PT ABC mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 160 ribu. Berarti di sini pensiun adalah 160 ribu. Lanjut, di samping itu perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Alia membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Jadi JHT ada dua ya teman-teman. Di sini kita langsung bikin rumusnya saja. Yang pertama itu tarifnya 3,70% kali dengan gaji 15 juta, kita tambahkan lagi 2%, kita kalikan dengan gaji 15 juta. Nah, lanjut. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,20% dan 0,3% dari gaji. Berarti di sini JKK sebesar 0,24%. Kita kalikan dengan gaji 15 juta. Dan jika itu sebesar 0,3, kita kalikan dengan gaji 15 juta. Lanjut, pada bulan Mei 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta. Ini lembur senilai 2 juta. Nah, adapun hal yang harus teman-teman tarik terlebih dahulu untuk menentukan PPh 21 antara lain adalah gaji bruto, gaji neto, dan PKP ya. Nah, gaji bruto itu ini teman-teman ya, dari sekian banyak item, sekian banyak penghasilan, tidak semua masuk ke dalam gaji bruto. Ada beberapa yang tidak bisa ditambahkan ke dalam gaji bruto dan dijadikan pengurang untuk menentukan gaji neto. Nah, hal yang tidak bisa digabung dengan gaji bruto itu adalah pensiun dan JHT ya teman-teman ya. Jadi ini kita pisahkan. Oke, nah kenapa pensiun dan JHT itu berbeda dengan JKK dan JK? Nah, karena pada prinsipnya eh, pensi dan JHT nanti akan dipotong PPh pada saat klaim. Sementara JKK dan JK, nah itu pada saat klaim tidak dipotong PPh. Karena pada saat klaim JKK dan JK, kondisi pegawai pasti dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dipotong.
Oke lanjut. Nah teman-teman di sini ada yang satu yang ketinggalan. Nah setiap pegawai pasti ada yang namanya tunjangan jabatan ya teman-teman. Di sini kita masukkan tunjangan jabatan. Nah tunjangan jabatan itu tarifnya adalah 5%. 5% atau 500 ribu dalam sebulan atau sekitar 6 juta dalam setahun. Nah, tunjangan jabatan sifatnya juga seperti pensiun dan JHT. Jadi dia masuk ke dalam kolom yang sebelah sini ya teman-teman. Di sini rumusnya itu adalah kita bikin rumus min 500 ribu, tarifnya 5% dikali gaji. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan gaji brutonya. Gaji bruto sama dengan gaji, kita tambahkan dengan JKK, tambah JK, dan tambah lembur. Ini gaji bruto. Nah, sementara gaji neto itu sama dengan gaji bruto dikurangkan dengan pensiun, dikurangkan JHT, dan dikurangkan dengan tunjangan jabatan. Oke, ini adalah gaji netonya. Kita bikin dulu gaji neto setahun, teman-teman. Nah, berarti di sini kita kalikan dengan 12 bulan ya, ketemu 186.792.000. Nah, PTKP-nya itu tadi kita sudah jelaskan di atas, yaitu 72 juta karena dia masuk kategori K3. Di sini 72 juta. Nah, PKP itu PKP setahun ya teman-teman. PKP setahun sama dengan 186 dikurangi 72, yaitu 114.792. Nah, di sini eh, bisa langsung kita mulai perhitungan PPh 21. Nah, caranya ini teman-teman perhatikan eh, apa tarif yang ini ya teman-teman ya. Di sini kan sudah dijelaskan ya karena kalau perhitungan PPh pasal 21 tuh berdasarkan lapisnya ya. Jadi penghasilan sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%, 60 sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Walaupun penghasilan kena pajaknya Alia itu adalah 114.792, itu berarti dia masuk sampai di sini ya teman-teman ya, 2 layer ya. Nah, berarti kita untuk perhitungan layer pertama sama dengan tarifnya layer pertama adalah 5%, kita kalikan dengan 60 juta ya teman-teman ya. Nah, ini untuk layer pertama. Untuk layer yang kedua, tadi kita sudah ambil 60 juta, berarti tinggal masih ada sisa PKP sebesar 54. Berarti di sini tarifnya 15% ya teman-teman ya. Ingat ya, ini layer kedua 15%. Kita kalikan sisa. Itu ini. Ketemu 8.218.800. Maka total PPh 21 setahun itu sama dengan 3 juta ditambah 8.218.800. Dapatlah 11.218.800. Dihitung PPh 21 sebulannya ya teman-teman ya. Nanti tinggal dibagi 11.218.800 dibagi 12 menghasilkan 934.900. Maka inilah PPh yang akan disetor, yang akan dibayarkan Alia dalam 1 bulan. Nah, ini perhitungan manual ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana dengan kalau kita menghitung dengan menggunakan kalkulator Cortex? Tentunya kalau kita menggunakan kalkulator Cortex, itu kita sangat dibantu ya teman-teman ya. Tanpa kita harus berpikir menghitung ini itu. Kita hanya tinggal menginput data, nanti sistem yang akan menghitungnya sendiri. Tapi kita ingin mengcompare hasilnya apakah sama atau tidak ya. Kita bisa lanjut ke Cortex ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sistem Ortex. Di text tool itu kita ada kalkulator PPh satu ya. Kita klik di sini teman-teman. Nah, kita langsung mulai menghitung ya teman-teman ya dengan data seperti yang sudah kita hitung tadi di sini. Oke, lanjut. Kita asumsikan Alia itu memiliki NPWP. Statusnya tadi adalah kawin dengan tanggungan adalah 3.
Nah, kita bisa langsung input. Untuk gaji itu tadi adalah 15 juta. Untuk tunjangan PPh kita kosong, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, tadi ada lembur sebesar 2 juta. Ini kita tandai ya teman-teman yang sudah ya. 2 juta ini, 2 juta. Oke, honorarium dan imbalan lainnya kosong. Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Tadi yang dibayarkan pemberi kerja adalah JKK ya teman-teman ya. JKK dan JK yaitu sebesar 81.000. Di sini 81.000. Oke, lanjut ke Natura kosong, Tantim bonus gratifikasi kosong. Penghasilan bruto, nah ini maksudnya ini kita tidak bisa edit, nanti sistem yang akan menghitung sendiri. Nah, di sini bagian pengurang. Ada biaya jabatan, nanti sistem juga yang akan menghitung ya teman-teman ya. Terus iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, tadi kita sudah dapatkan. Di sini ada 1.015.000. Kita masukkan 1.015.000. Oke. Nah, 1.015.000. Nah, di sini teman-teman sudah memasukkan seluruh angka yang harus kita masukkan. Sekarang kita tinggal menghitung, mengklik tombol hitung. Di sini kemudahannya kalau kita menggunakan kalkulator Ortex ya teman-teman ya, kita sudah tidak perlu lagi menghitung secara manual ini, tetapi kita hanya tinggal mengklik hitung, sistem akan menghitung tersendiri. Nah, nanti kita tinggal compare hasilnya dengan perhitungan manual kita. Ayo kita coba klik hitung. Nah, di sini sudah terisi semuanya teman-teman ya. Kolom-kolom yang eh, warna agak abu-abu, tadi yang awalnya tidak ada sekarang sudah terisi. Kalau kita samakan hasilnya, itu adalah PPh 21 sebulan adalah 934.900, di sini 934.900. Jadi eh, perhitungan manual kita tuh menghasilkan angka yang sama dengan perhitungan dengan menggunakan kalkulator of text ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi dalam menghitung, tidak perlu ragu lagi dalam menghitung bagaimana sih cara menghitung PPh satu secara manual tanpa harus kita apa, eh, ber- tanpa harus kita mengandalkan kalkulator or text. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu materi yang saya bawakan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Saya akhiri materi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.